Selamat malam, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama saya Ray di sini. Tarot readermu. Semoga kabar kalian baik-baik saja di sana dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Oke, ini readingan cross watcher ya. Artinya aku buat readingan ini bukan untuk kalian. Sedapat mungkin aku akan fokus pada energi orang yang sedang dealing dengan kalian, ya, orang yang lagi kalian kepoin ya. Kepo. It's okay to be kepo for once in a while. Nggak apa-apa sekali-sekali kepo ya, namanya juga sayang gitu. Mungkin kamu perhatian sama dia. Wajar kan kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan orang yang kita sayangi. Contohnya emak kita aja gitu, kalau kita telat pulang, yang biasanya jam 10 udah di rumah, tiba-tiba nggak ada di rumah gitu, dia kan pasti akan tanya juga, kamu di mana, kamu sama siapa, kok lama amat gitu, pulangnya jam berapa gitu. Itu tandanya dia sayang sama kita. Jadi kita anggap saja sekarang kalau kalian pengen kepo sama energi orang yang dealing dengan kalian, anggap aja kalian sayang sama mereka ya. Kepo itu stalking loh ya. Jadi kepo itu nggak boleh berlama-lama sebenarnya, nggak boleh tiap hari, karena sering sekali kepo itu mengarah kepada chasing. Hati-hati jika kalian sedang dalam twin flame atau soulmate journey, karena ketika kalian memberikan energi chasing atau mengejar pada pasangan kalian, ada kemungkinan untuk mereka akan berlari semakin menjauh dari kalian. Kenapa bisa begitu? Ya prinsipnya sederhana aja. Kalau seandainya kita mengejar seseorang itu pasti akan berlari, ya kan? Karena apa yang dikejar, dia pasti berlari. Itu hukum alam. Sama kalau kalian gak ngejar, dia gak bakal lari, ya kan? Kalian seringnya mengejar. Mengejar itu bukan berarti kalian lari jugu gitu, enggak ya. Kalau kepo itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu dia gimana ya gitu, stop, selesai. Tapi kalau misalnya nanti ketika aku sedang membacakan readingan ini gitu ya, misalnya aku bilang gini nih, jadi dia saat ini lagi galau, ingin memutuskan apakah dia akan menghubungimu atau tidak gitu. Terus kalian dalam hati bilang, ayo hubungi gua dong. Nah itu kan energi ya. Kamu ngirimin energi itu ke dia dan dia bisa ngerasa kalau kamu sedang mengejar-ngejar dia. Ingat prinsipnya tadi yang aku bilang, segala sesuatu yang dikejar pasti akan berlari ya. Jadi shining bright like a diamond, duduk manis di situ, buat dirimu bersinar, bercahaya seterang mungkin. Kan kalau ngelihat yang bercahaya orang, itu apa gitu ya, termasuk dia pasti akan lebih memperhatikanmu ketika kamu duduk tenang, santai, bercahaya daripada kamu ngejar-ngejar. Oke. Kalian bisa lihat readingan yang baru aku upload sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu tentang soulmate journey to reconcile and reunion ya. Ya mungkin itu readingan kalian. Artinya saat ini kalian lagi ada dalam dinamika mengejar dan berlari. Ada yang mengejar, ada yang berlari. Nah, itu tuh ciri khas soulmate sama twin flame ya. Jadi kalau memang kalian berada di journey itu, ya jangan terlalu banyak kepo. Takutnya kepo kalian itu melibatkan energi, jadi kalian ngasih sinyal-sinyal mengejar. Jadi yang kalian kejar itu akan berlari. Justru malah nanti waktunya lebih lama ya. Waktu untuk reunionnya itu lebih lama. Tapi kan nggak semua pasangan di dunia ini soulmate ya. Nggak semuanya twin flame juga. Ada aja yang pasangan, kalau gue bilangnya sih non soulmate. Ya memang sama-sama suka tapi tidak melibatkan soul. Ya ketertarikannya bisa macam-macam, dari fisik ataupun mungkin simpati, macam-macam lah. Tapi yang jelas bukan pasangan soulmate ya. Jadi itu yang mau kita coba lihat di readingan kali ini. Jadi aku akan tarik satu kartu dari kartu legendaris Doreen Virtue. Mungkin dia baru saja mendapat pencerahan. Kira-kira apa pencerahannya? Nanti kita ambil satu kartu dari sini. Kemudian satu kartu tarot dari deck Prelight ini untuk energi apa yang terjadi padanya saat ini. Saat ini artinya saat kalian melihat video ini ya, apa yang terjadi dengan dia. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti aku bilang tadi, kepo itu nggak boleh terlalu mendalam ya. Terus nanti kita akan konfirmasi atau clarify dengan 3 kartu dari deck Morgan dan Greer, decknya sejuta umat untuk tarot reader. Oke, kita langsung jump to the reading, nggak usah lama-lama. Aku juga niatnya sih nggak bikin readingan ini panjang-panjang. Kalau bisa 10 menit gitu, tapi kalian dapat intinya ya. Kalian hanya perlu memastikan dia punya zodiak apa. Seperti biasa aku akan tarik dari Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kira-kira kalian tahu nggak ya Moon, Rising, dan Venusnya orang yang lagi dealing sama kalian? Tapi memang sebaiknya kalau bisa sih kalian tahu minimal risingnya ya, atau ascendant sama moonnya. Jadi bisa dapat readingan yang lebih akurat ya. Tapi kalau seandainya cuma tahu sunnya aja, ya coba aja. Mudah-mudahan itu yang ketarik. Jadi kalian bisa kepoin dikit-dikit dia ya. Oke, langsung kita mulai aja.
Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus, energi apa yang selama bulan Oktober ini meliputi mereka, yang ingin dilihat oleh para kepoers yang sedang menonton video ini? Energi yang meliputi Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus Oktober 2021. Ayo kita lihat pencerahan apa yang baru-baru ini dia terima dari Tuhan, dari God, dari universe. Oke. Dia keluar sendiri. The gift of love and light. Jadi tidak ada orang yang menghidupkan lampu dan kemudian meletakkannya di bawah penutup, ya, atau menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Lampu itu harus diletakkan di tempatnya sehingga cahayanya itu bisa bersinar untuk mereka-mereka yang memasuki rumah itu. Oke, yang aku lihat ada beberapa di antara Gemini saat ini yang mencoba untuk lebih banyak sharing atas ilmu-ilmu yang dia miliki, ya. Jadi mungkin dia punya keahlian khusus, selama ini pelit gitu ya, nggak mau kasih, nggak mau sharing sama siapapun. Terakhir dia baru disadarkan sama angelsnya, sama universe, sama God, kalau kamu punya cahaya, kamu itu jangan simpan tuh cahaya di bawah bowl itu, kayak mangkuk lah ya, atau sembunyikan cahayamu itu di bawah tempat tidur, tapi cahayamu itu harus bersinar terang sehingga orang bisa melihatnya. Jadi aku sih ngerasa ada orang yang memutuskan untuk lebih banyak sharing mengenai keahlian dia, lebih banyak berbagi, kemudian mungkin mengajar, ya. Ada yang memutuskan untuk mengajar apa aja aku nggak tahu ya, macam-macam ya. Pengetahuan itu kan bukan hanya sekedar formal education, macam-macam pengetahuan yang bisa kita ajarkan. Jadi kita nggak perlu harus doktor, nggak perlu harus profesor untuk mengajari seseorang, nggak. Ketika kita mengetahui bidang tertentu dan kita ahli di dalamnya atau kita berpengalaman di dalamnya, alangkah baiknya kita sharing. Nah, itu yang aku rasakan sedang dia lakukan, atau enlightenment, pencerahan yang dia dapat ya. Artinya berbagi. Jangan disimpan sendiri. Cahayamu itu harus dipancarkan dengan maksimal sehingga yang di sekelilingmu itu bisa melihat, bisa ikut tercerahkan, begitu ya. Nice, I love it. Kita lanjut ke tarotnya. Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi yang meliputi mereka selama bulan Oktober 2021 sehingga para kepoers di sini bisa tahu bagaimana kondisi mereka saat ini. Satu kartu lagi. Satu kali shuffle lagi. Iya, setelah itu kita akan ambil satu kartu. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu untuk energi yang meliputi mereka sepanjang bulan Oktober ini. Apa yang terjadi pada mereka? Oke. Oh iya. Ada Six of Pentacles, ya. Gemini mendapatkan Pentacles. Jadi Six of Pentacles ini keinginan untuk berbagi. Kalau di dalam tarot yang pertama sekali disebutkan tarot reader itu, kalau ada Pentacles itu biasanya duit ya, materi ya. Jadi ada orang yang bersifat baik hati, dia membagi-bagikan hartanya, bisa kalian lihat di sini. Dia punya 6 pentacles, di atasnya koin emas yang gede-gede itu. Terus dia bawa timbangan. Itu ada kaum rakyat jelata di bawahnya. 2, minta dong mas gitu ya. Dan dibagiin. Dia baginya sama rata, adil, karena dia bawa scale, di situ ada timbangan kan, logonya Libra itu. Dan timbangan itu posisinya balance. Artinya dia memberi itu enggak yang
yang ini banyak, yang ini sedikit, enggak, sama rata semua ya. Jadi dia itu bisa bersikap adil untuk memberi. Intinya ini kartu memberi, ini kartu murah hati. Kalau kita lihat ada enlightenment di sini, ada malaikat yang berbisik untuk berbagi, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi duit, macam-macam. Tapi yang intinya berbagi, sehingga cahayamu itu terang dan bisa dilihat oleh semua orang. Jangan kamu doang yang bercahaya, itu intinya ya. Kita akan lihat klarifikasi untuk Six of Pentacles yang didapatkan oleh Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan Oktober 2021. Six of Pentacles. Let me clarify. Apa maksud Six of Pentacles di sini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus? Ini kartu hari ini kenapa susah ya di ininya? Oke. 3 kartu aja. 3 kartu, nggak usah banyak-banyak. Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Nggak mau. Saya butuh 2 kartu lagi untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk mengklarifikasi Six of Pentacles yang keluar pertama sekali. Oke, jadi untuk klarifikasi Six of Pentacles ini ada The Sun, ada Nine of Pentacles, yes, dan ada Two of Pentacles. Sudah bisa kebaca. Awalnya dia memang ada di energi masih menimbang-nimbang ya, perlu nggak ya gua ngasih, perlu nggak sih gua bermurah hati gitu ya. Ini bisa mengenai ilmu, pengetahuan kayak yang aku bilang tadi, dan bisa juga memang benar-benar duit, real duit, karena memang Pentacles dan The Sun. Jadi dia pertama-tama itu menimbang-nimbang, apakah aku perlu berbaik hati, apakah nanti kalau aku berbaik hati orang-orang juga berbaik hati ke aku ketika aku membutuhkan gitu. Itu ada juggling di sini, kayak lagi main bola, lempar kanan lempar kiri gitu, masih labil istilahnya ya kalau Two of Pentacles ini. Jadi dia masih berpikir-pikir. Mungkin ada juga pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, artinya ketika dia berbuat kebaikan, nah orang tidak berbuat baik pada saat dia memerlukan gitu ya. Jadi dia masih juggling, dan kemudian datanglah jeng enlightenment ini. Ada malaikat yang bilang sama dia, jangan dinikmati sendiri, kamu harus berbagi, kamu harus menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan dia memutuskan untuk menjadi terang karena ada Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles artinya dia, ya, aku menganggap aku mampu, jadi aku akan bagi. Apapun bisa ya, bukan hanya uang saja, tapi bisa pengetahuan kayak aku bilang tadi, bisa jadi pengalaman, apa saja dibagi gitu ya. Artinya orangnya lebih open dari yang awalnya kayak pelit gitu ya. Gemini pelit nggak sih? Nggak tahu aku. Nah, jadi awalnya itu ada tendensi berpikir-pikir gitu ya. Aduh, jangan nanti orang nggak akan bisa mengingat kebaikan aku gitu ya. Awalnya berpikir-pikir seperti itu, tapi terakhir nggak. Dia memutuskan, yes, I'm generous, aku orangnya baik dan aku berkelimpahan. Aku lagi punya banyak nih yang bisa dibagi dan aku bagi. Dan dia melakukan itu dalam keadaan happy. The Sun adalah kartu paling berbahagia di deck tarot. Jadi kalau ada muncul The Sun, apa saja yang sandingkan dengan dia, disandingkan apa aja yang muncul barengan dengan dia akan tertutup. Karena The Sun itu adalah kartu paling berbahagia di deck tarot ya. Jadi ini sirna dimakan The Sun. Sun bright like a diamond. Jadi suruh bersahaya, bersinar, sinarmu itu lo bagiin ya. Memang dia sinar, karena dia itu dalam posisi energi The Sun ya. Dan dia melakukan itu dengan bahagia. Dia jadi generous, lebih berpikiran terbuka untuk memberi ya, dan lebih sadar bahwa sharing is caring gitu ya. Kalau kita berbagi, ya banyak orang yang akan menerima dampak positifnya. Dan dia melakukan itu dengan senang hati, nggak ada juggling lagi, nggak ada mikir-mikir aduh gimana, nggak kemakan nih.
Jadi dia melakukan sharing is caring ini, artinya berbagi ya, dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan senang hati. Ya, karena dia baru mendapat enlightenment di bulan Oktober ini untuk berbagi. Ini sinar cahaya ini ya. The Sun itu cahaya. Luar biasa. Energinya bagus sekali. Bagus sekali, dia lagi baik banget nih sekarang nih. Kamu mau nembak dia? Tembak deh sekarang. Oke, itu aja untuk Gemini. Thank you for watching. Dadah.